Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Oke, di sini aku akan bikin tutorial cara membuat port koaksial atau port SMA. Oke. Jadi bentuk port koaksial atau port SMA itu kayak gini. Ini seperti tabung atau seperti itu, seperti kayaknya kalau bentuk asli itu seperti itu yang di TV tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Oke, di sini aku akan bikin tutorial cara membuat port koaksial atau port SMA. Oke. Jadi bentuk port koaksial atau port SMA itu kayak gini. Ini seperti tabung atau seperti itu, seperti kayaknya kalau bentuk asli itu seperti itu yang di TV kalian tuh, kabel yang untuk colokan itu kayaknya ya, nggak tahu juga. Nah, kayak gini lah dia bentuknya. Ini koaksialnya dan ini potnya yang warna merah, ini potnya. Oke, kayak gini bentuknya. Jadi gimana cara membuatnya? Kita kesini dulu, terus dulu kita hapus. Oke. Nah, jadi sebelum kita membuat port koaksial itu atau port SMA itu, terlebih dahulu kita pick bagian VLAN-nya. Oke. Kita buka ini, kita klik pick. Nah, yang kita pick itu sudut atas dari VLAN. Sudut atas VLAN. Nah, di sini. Supaya apa? Supaya nanti kita mudah mengarahkan VLAN itu biar nggak berada di tengah-tengah substrat. Keren aja sih, keren. Untuk ngatur posisinya. Jadi kita letakkan di sini. Oke, udah. Terus klik W di keyboard. Nah, bentar saya ubah dulu suhunya biar lebih mudah lagi. Oke, nih. Nah, kalau udah seperti ini, kalau udah di pick bagian VLAN-nya, kita kembali ke home, terus kita klik macros seperti kita bikin port biasa, cuman ini di calculate, terus kita pilih calculate analytical line impedance yaitu. Oke, kita masuk ke menu impedance calculation. Terus di sini kita lihat ada itu bagian frekuensi, bagian geometri data, line length, epsilon, impedansinya. Terus yang kita isi itu di bagian frekuensi. Frekuensi itu tergantung dari antena kalian. Kalian menggunakan frekuensi di rentan berapa? Kalau aku gunakan di frekuensi 2,4. Nah, geometri data ini nanti kita isi terlebih dahulu permittivity. Permittivity yang saya gunakan tuh FR4 di ketebalan 1,6, dan menurut referensi saya di sana menggunakan 4,4. Jadi permittivity ini tergantung dari jurnal yang kalian ikuti, referensi yang kalian ikuti. Itu banyaknya mengarahkan ke berapa. Kalau aku untuk antena wideband yang microstrip maupun dia tekstil atau yang aku tahu yang microstrip ya, microstrip itu menggunakan epsilon R nya itu 4,4. Nah, setelah selesai ini, geometri data ini nanti. Nah, impedance ini harus mendapatkan angka 50 ohm atau 50,25, 50,16, 50, berapa, pokoknya 50 ohm. Caranya itu kita merubah angka dari geometri data ini, kita otak-atik angkanya. Saya ini kita ubah jadi 2, ini kita ubah jadi 3. Apakah sudah mendekati ke 50? Turun. Kita coba di sini 1, jadi kecilnya 1, 31 dan sini. Coba di bagian D nya kita naikkan ke 5.
46 mulai mendekati, terus kita naikkan ke bagian 6 51 berarti kita turunkan ke 5,4. oke 50,25 dapat saya 50,25. Nah jadi ini kita harus mendapatkan 50 ohm. Pokoknya kalian atur saja di geometri data ini, D kecil sama D besar ini, bisa sini 2 bisa sini 5, itu terserah. Yang penting di sini permittivity kalian tuh mengikuti dari referensi atau jurnal yang kalian pakai gitu. Kalau aku 4,4, kalau kalian ya nggak tahu dia ada 2,1 atau berapa, makanya 4,4. Nah terus setelah kita kalkulate dan mendapatkan 50,25 ohm, terserah sih, kalau bisa lebih bagus 50,00 gitu, atau 50 ohm itu lebih bagus gitu. Terus setelah selesai kita build 3D. Nah di sini isi kalengnya ini kita isi 10 untuk bagian yang bulatan kecil ini. Di kecilnya ini nanti kita keluarkan. Ini nanti panjangnya 10 mm nanti kita keluarkan. Itu mau bisa kita keluarkan ke dalam nanti aku tunjukkan. Oke, ini ke 10. Oke. Nah, jadi kayak gini bentuknya. Tapi kan ini tadi nggak sama dengan gambar yang pertama. Part yang pertama tadi kan sejajar dengan fitlandnya atau sejajar dengan substrat. Tapi kalau ini tidak sejajar, ini melintang dari substrat atau dari fitlandnya, membelah ibaratnya kan. Oke, gimana caranya biar dia sejajar? Kita ke komponen, terus bagian coap klik, ketik Ctrl terus Ctrl plus T, Ctrl T. Nah muncul kayak gini. Oke. Nah setelah itu rotate. Oke, di bagian rotate kita lihat sumbunya itu untuk biar dia sejajar tuh di V. Oke, V kita ketik 90 derajat, coba 90 derajat. Oke, kita apply ini klik oke. Nah sejajar kan. Kita butuhnya itu sejajar kayak gini biar bisa kita colokkan atau kita uji, biar bisa juga kita solder dengan logam. Oke. Nah setelah itu, setelah kita dapatkan kayak gini, kita keluarkan, kita posisikan koaksial ini ke ujung dari substrat, ujung dari fitland di sini, di bagian sininya. Karena nanti kalau kayak gini itu memotong fitland, nanti nggak dapat hasilnya. Gimana caranya biar dia itu? Ya udah, kita geserkan, kita ke pilih translate. Ini ada tanda panah, kan? Panah kita arahkan, mundurkan sampai dia tuh sejajar dengan ujung fitland atau substratnya. Usahakan sejajar ya, karena nanti kalau tidak sejajar tuh bisa waktu kita simulasi tuh nanti muncul error. Nah usahakan sejajar. Klik apply. Nah kayak gini sejajar sampai nggak ada renggang, karena nanti ini di railnya tuh kita di solder gitu. Nanti kalau dipisahkan tuh kayak mana pula kita solder. Oke. Setelah itu kita coba miringkan. Nah ini inner conductor, ini namanya yang kecil ini yang inner conductor tuh batangan nanti. Nah batangannya tuh usahakan tuh berada di atas patch, maksudnya bulatannya tuh berada posisinya di atas patch yang bulatan kecil ini ya, jadi kayak gini deh nanti. Masih di translate. Nah ini kita naikkan sampai betul-betul ya, berada di atas. Sama tadi kayak dia misalnya berlebih gitu,
di bagian page-nya, masuk ke dalam bagian page-nya. Nanti waktu kita simulasi itu error dia. Nah begini, nah ini kan bata berada di atas page, jadi bentuknya kayak gini. Kita matikan dulu. Nah ini berada di atas page-nya. Oke, udah selesai kita buat ini. Kita harus mengeluarkan, nggak tahu ya harus atau enggak ya, yang jelas kata Bang ini kemarin tuh kita keluarkan, boleh ke dalam boleh keluar, itu nggak ngaruh sama boleh ke arah sini, boleh ke arah keluar dari page, boleh juga ke dalam arah page. Aku biasanya sering pakai keluar ya, kayak tadi kan keluar. Itu gimana caranya mengeluarkan batang dari inner conductor itu? Karena ini ada bacaan inner conductor, klik 2 kali, terus defense cylinder, nah kita klik 2 kali terus munculnya. Kalau kita misalnya mau hapus keluar, maksudnya mengeluarkan batang inner conductor itu keluar dari page, menuju keluar dari page, perduanya kita hapus. Oke. Nah kayak gini bentuknya. Tapi kalau kita mau ke dalam page, menuju ke page, kita hapus pula di bagian ini. Terus di legs-nya ini kita tambah kedua. Nah gitu. Nah, bentuknya jadi nanti begini. Tapi aku biasanya tuh pakai yang luar. Sebenarnya nih aku pernah nyoba sih simulasikan dalam atau luar tuh nggak ngaruh apa sih, cuman bentuknya aja. Kalau untuk apanya nggak ngaruh ya sama simulasi. Pokoknya intinya tuh dia bulatan ini berada di atas page, bulatan kecil ini inner conductor ini berada di atas page. Oke. Nah. Oke, udah siap nih. Ini baru koaksialnya. Jadi sekarang tugas kita yaitu menambahkan portnya. Cara kita menambahkan port itu sama kayak tadi, nggak sama. Kita pick di bagian birunya. Nah di sini bagian biru. Oke, bagian biru kita klik 2 kali. Nah sampai muncul kayak gini. Terus kita pergi ke simulation, kita klik with guide port, lalu enter. Nah, jadi kayak gini. Jadi deh, oke siap. Jadi tadi itu yang kita pick warna biru ya, warna biru bulat tengah ini warna biru. Nah di situ kita pick untuk mendapatkan portnya. Habis ini ya udah tinggal simulasi, tinggal disimulasikan. Insya Allah ini nanti impedansinya tuh akan menghasilkan 50 ohm, tapi tergantung juga karena ada beberapa yang aku coba tuh hasilnya nanti bisa 48 atau 49. Tuh kurang tahu aku ngaruhnya di mana, entah itu di bagian impedan apa epsilon atau di bagian apa, aku nggak tahu. Kan di sini aku kayak epsilon R, aku kan nyoba kemarin 2,1 itu aku adalah ke 49 tempat 8 gitu. Tapi nggak tahu apa ya, apakah karena itu ngaruh atau enggak. Yang jelas aku pakai 4,4 dan nanti hasilnya itu kayak gini. Hasilnya itu
defensive range-nya itu memang pas gitu 50. Terus nih defensive itu 50 memang pas itu 50 pas gitu. Terus FSWR nya juga di 1,1. Terus bagian server current-nya juga menghasilkan